Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang para Tribuners di mana saja berada. Pekan lalu, tepatnya hari Minggu, kita di Provinsi Jambi kembali dikejutkan dengan terungkapnya satu kasus penipuan berkedok investasi di Provinsi Jambi ini. Tidak kurang dari 200 korban menyatakan diri sebagai korban, kemudian melakukan pelaporan ke Polda Jambi. Dari informasi yang kita himpun, tidak kurang dari 2,4 miliar uang yang terkumpulkan dari sini. Tentu warga Jambi, terutama para korban, ingin mengetahui bagaimana kelanjutan dari penyelidikan ataupun pemeriksaan kasus ini. Di sini sudah hadir bersama kami Bapak Endang Nuryadin. Beliau adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu, para Sehat, Tribuners. Pak? Alhamdulillah sehat ya. Juga dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Bapak AKBP Ilian Chandra. Beliau merupakan Kasubdit 2 bidang perbankan. Benar, Pak? Iya. Selamat siang, Pak ya. Selamat siang. Ya, semoga sehat, Pak. Amin. Ya. Kasus ini menggunakan aplikasi Share Result. Setelah kita lakukan searching di internet, saat ini kasus ini baru di Provinsi Jambi yang terungkap. Dan hanya ada satu media lain yang mempublikasi, itu jauh di Lombok sana. Jadi apakah memang hanya di Provinsi Jambi ini, Pak Ilian? Jadi bagaimana? Warga dan para korban tentu ingin mengetahui kelanjutannya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Untuk kasus yang terindikasi investasi bodong menggunakan aplikasi yang namanya Serisol ini, ada 2 laporan yang masuk ke kepolisian. Yang pertama itu di Polres Tanjab Barat, ya, ada satu yang melapor, tapi dia mewakili ada beberapa rekan, Ya. beberapa teman-temannya sekitar 320 orang. Oh, Itu yang di Tanjab Barat. ya. Nah, kemudian hari berikutnya melapor lagi ke Polda Jambi, salah seorang warga Jambi, itu mewakili sekitar 70 teman-temannya juga. Gitu. Jadi, nah kemudian kami juga sudah membuka posko layanan pengaduan. Itu di posko itu melalui telepon itu sudah ada juga yang melapor sekitar 215 orang. Gitu. Jadi hampir sekitar 500-an, Bu. 500-an ya. Iya. Oke. 500-an lebih lah. Itu disebutkan berapa banyak laporan kerugian dari 500 orang ini, Pak? Iya. Dari yang melapor itu kerugian pertama yang di Tanjab Barat itu yang untuk sekitar 320 itu kerugiannya hampir sekitar 2,6 miliar. Oh, Ya, kemudian yang di Polda Jambi yang 70 itu sekitar 1,2. Jadi total ya sekitar 3,8 ya, 3,8 Iya. miliar. Gitu. Nah, untuk alamat para korban ini ternyata bukan hanya di Jambi. Maksudnya di Jambi pun ada yang di kabupaten-kabupaten lain, termasuk tadi Tanjung Jabung Barat, kemudian kabupaten lain juga seperti ada di Kerinci, ada di Bungo, di Bangko, dan juga itu alamatnya ada yang di luar Provinsi Jambi. Iya. Ya, ada yang di Jakarta, Bapak. Terbanyak di mana, Pak? Sementara yang kita datakan terbanyak di Tanjung Jabung Barat. Tanjung Jabung Barat, iya. Data di luar provinsi yang terdata? Ada sedikit ya, yang baru masuk karena mungkin
mungkin mereka juga ada buat grup lain yang di luar, tapi yang masuk ke grup itu ada sebagian. Oh, ya. Pak bisa ceritakan bagaimana modusnya penipuan dengan aplikasi ini, Pak? Ya, modusnya ini pertama pelaku ini membuka web atau link ya. Nah ini tentunya karena mereka pelaku ini diduga sudah ada niat kejahatan, tentunya menggunakan identitas yang dipalsukan, gitu ya. Membuka web, kemudian web ini diteruskan. Nah di dalam web ini, ya di dalam link ini menjanjikan keuntungan yang sebenarnya tidak logis, gitu ya. Keuntungannya itu per hari bisa di atas 4% atau 5%. Nah, kalau kita kalikan 1 bulan, berarti di atas 100% keuntungannya. Gitu. Nah, Per harinya 4%? Iya, per harinya tergantung dengan level berapa besar uang yang dideposit di dalam aplikasi tersebut. Gitu. Nah, dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi, sehingga masyarakat tergiur untuk bergabung ke dalam aplikasi ini. Oke. Ke Pak Endang. Ya, Pak. Uni. Masih mungkin Ya, di tahun kemarin kita ya. juga mengungkap satu kasus ya, apa namanya, investasi dengan seorang model juga mengumpulkan uang sampai miliaran. Kemudian juga investasi dengan modus susu sapi. Ya, ya. Ya. Jadi sepertinya kasus seperti ini selalu terjadi. Ya. Dan setiap kasus seperti itu orang selalu seperti menyalahkan OJK gitu. Ya. Kemana OJK? Kenapa ada kasus seperti ini? Kenapa tidak diketahui? Ya, ya. Jadi padahal sebenarnya OJK bukan tanggung jawabnya bukan di sana, Pak ya. Nah, ini bagaimana ini? Ya, baik Uni, para Tribuners. Jadi perlu saya beritahu bahwa fungsi tugas OJK ya. OJK itu fungsinya itu kan mengatur, mengawasi industri jasa keuangan. Industri jasa keuangan itu kan ada bank, non-bank, dan pasar modal. Nah, kemudian ada fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga ini edukasi perlindungan, melindungi, ya, edukasi perlindungan konsumen. Nah, mungkin di sini masyarakat melihat bahwa ada perlindungan konsumen. Nah, konsumen yang kami lindungi ini umumnya adalah konsumen yang memakai produk industri jasa keuangan yang memang mendapat izin OJK. Nah, jadi tidak bisa dikatakan bahwa kalau ada suatu perusahaan yang menawarkan investasi di luar izin OJK, itu bukan tanggung jawab OJK. Tapi sebagai tanggung jawab kami bersama Satgas Waspada Investasi, kita selalu melakukan edukasi. Supaya masyarakat ini bagaimana caranya tidak terjebak investasi bodong. Nah, sebenarnya mungkin karena pemahaman, ini benang merahnya ada ketimpangan di masyarakat kita ini, pengetahuan literasi dan inklusi keuangan. Jadi tidak semua golongan masyarakat itu paham, literate tentang keuangan. Jadi mereka tidak secara bijaksana melakukan investasi uangnya. Jadi hal ini berulang terus kan. Sebenarnya sudah banyak pelajaran, pengalaman seperti kemarin ya, yang lagi rame, kan ini mirip-mirip sering dengan Fitup itu ya, yang sudah diumumkan oleh Satgas Waspada Investasi pada Juni 2020. Mirip-mirip. Nah ini mungkin namanya juga pelaku ini kan biasanya lebih pintar, lebih duluan paham, melihat masyarakat kita di kondisi pandemi ini mungkin lebih banyak di rumah, memanfaatkan gadget dia, melihat tadi melalui Facebook, melalui Instagram, YouTube. Nah, ada peluang bagi pelaku tadi untuk memanfaatkan situasi pandemi ini. Karena orang kan mau keluar
rumah agak dibatasin kan, dengan ada PSBB, mau berbisnis, berinvestasi secara direct. Hal yang paling mudah ya melalui gadget ini. Nah itulah dimanfaatkan tadi. Betul kata Pak. Kerja sambil baring-baring. Baring-baring. Nah itu. Jadi menurut saya benang merahnya ketimpangan literasi tadi. Jadi tugas kita bersama lah. Tugas Satgas Waspada Investasi, ada OJK, ada Polda, serta stakeholder terkait lainnya, mungkin media, ikut membantu mengedukasi masyarakat. Karena wilayah Indonesia ini sangat luas sekali ya. Mungkin kita melakukan edukasi di satu daerah sini sudah ngerti, pelaku pindah ke daerah lain. Apalagi melalui online, medsos, susah sekali mengontrolnya. Kita bersama Satgas Waspada Investasi kadang-kadang juga melakukan intelijen. Oh ini kayaknya usaha ini tidak masuk akal. Kadang kita panggil bersama Pak Ilian, kita minta jelaskan apa izin usahanya. Usahanya ini memang ada usaha atau betul, atau tadi sekedar skema Ponzi, money game yang Pak Ilian bilang tadi. Jadi nggak ada usahanya, mereka hanya mengumpulkan anggota sebanyak mungkin untuk membayar si investor yang lebih dulu menanamkan uangnya. Nah, ini yang jadi persoalan kita bersama gitu. Ini seperti musibah di atas musibah, Pak. Betul, ya. Kita sedang betul. berhadapan dengan pandemi COVID-19. Ada kecenderungan masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uang dalam kondisi seperti sekarang. Mau deposito, bunganya kecil, betul. Mau simpan saham, tidak ngerti. Mau beli emas, harganya turun, betul. Jadi tapi mereka ingin agar uangnya ini bertambah, beranak pinak gitu. Dan masuklah tawaran-tawaran investasi yang seperti ini. Nah, dari semua pilihan itu sebenarnya bagaimana masyarakat bisa membedakan mana yang investasi yang legal dan ilegal itu? Jadi paling gampang kepada masyarakat Tribuners, kalau ada tawar investasi, hubungin aja OJK, ya, hubungin OJK melalui call centernya 157, kemudian kita ada melalui WA 081 157 atau langsung mendatangi kantor OJK Jambi. Jadi biar tahu legalnya jelas apa tidak, apakah mendapat izin dari OJK. Karena satu-satunya lembaga yang memberikan izin untuk menghimpun dana dari masyarakat, ini kan praktik seperti penghimpunan dana yang serisal ini kan. Nah itu harus mendapat izin OJK dan harus berbentuk lembaga keuangan formal, apakah bank, non-bank, dan pasar modal. Jadi menurut saya sudahlah lebih aman para masyarakat Tribuners ya menempatkan depositonya di bank, karena kalau sampai dengan 2 miliar itu kan dijamin sama pemerintah. Kalau banknya tutup, masyarakat itu dijamin sama pemerintah. Atau menempatkan menabung emas di Pegadaian, atau membeli saham memang ke sekuritas yang mendapat izin OJK, supaya bisa terhindari. Ya, tapi ini Pak Lian tidak bisa dipungkirin tadi ya, sifat manusia tadi kata Pak Lian yang greedy, serakah, pengen instan, ya. Keuntungan tinggi, ya, itulah yang dimanfaatkan oleh pelaku ini. Sifat manusia yang serakah, pengen cepat kaya, instan, nah itu susah. Jadi memang perlu kita terus melakukan edukasi, pemahaman kepada masyarakat. Mendingan uangnya langsung aja di usaha sendiri aja, atau ya ke lembaga keuangan, dititipkan ke lembaga keuangan yang berada di OJK. Tadi Pak Endang menyebut tentang salah satu
yang Fitup itu Pak ya. Ya. Dan sekarang juga warawiri nih Ya. di media televisi maupun di media sosial investasi yang menggunakan model yang sama seperti share result ini, yang membernya hanya melakukan proses like, subscribe, kemudian nonton, share di media sosial gitu. Nah, yang investasi seperti ini ada enggak yang resmi Pak? Yang memang ada di bawah pengawasan OJK? Jadi perlu kami tegaskan lagi bahwa Share Rizal ini bukanlah industri jasa keuangan yang berada di pengawasan OJK. Ya, jadi saat ini tidak ada industri jasa keuangan baik bank, non bank, pasar modal yang di bawah OJK itu yang prakteknya seperti Share Rizal ini. Kalau bank udah jelas, orang menempatkan dananya dalam bentuk tabungan, deposito, sama banknya, uangnya diberikan dalam bentuk pemberian kredit. Udah jelas. Kemudian begitu juga misalnya masyarakat menabung emas di Pegadaian udah jelas. Uangnya memang diberikan untuk emas. Ada memang underlyingnya yang jelas. Kemudian masyarakat berinvestasi saham, udah jelas karena sudah perusahaannya jelas, kemudian transparan, memang ada underlyingnya. Nah, kalau yang sekarang marak baik SR maupun Fitup ini kan nggak jelas usahanya. Jadi tadi kepada masyarakat pahami betul si investor itu usahanya apa, nah, supaya resiko tadi kehilangan uang bisa terhindari gitu. Ini untuk jadi acuan bagi para tribuners Pak ya. Jadi investasi yang dijamin keamanannya oleh OJK itu apa saja Pak, supaya masyarakat jangan sampai kecolongan lagi nih. Iya, jadi bagaimana masyarakat itu, intinya pertanyaan Uni tadi, investasi yang mengenai informasi bahwa investasi ini ilegal maupun legal kan. Jadi contoh investasi yang dapat menjadi pilihan masyarakat adalah investasi yang ditawarkan oleh industri jasa keuangan yang berada di pengawasan OJK. Misalnya produk tabungan, deposito, tabungan emas di Pegadaian, serta menanam saham ataupun reksadana yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Jakarta gitu. Nah, itu saja. Jadi berarti kalau yang menawarkan itu berada mendapat izin OJK itu legal. Nah, tapi kalau di luar itu tidak legal. Oke, Pak Ildian, ini setelah kita coba telusuri Pak ya, ternyata di Indonesia ini jumlah member dari SR ini tidak kurang dari 800.000, dan mereka ini diduga sindikat internasional karena di dalam aplikasinya itu menggunakan bahasa asing, sehingga mungkin masyarakat tidak memahami itu gitu. Nah, pertanyaannya gini Pak, kita tidak tahu ya sekarang ini terungkap. Di luar sana mungkin ada puluhan bahkan ratusan lagi penipuan dengan modus investasi ini. Ini sebenarnya tugas siapa? Ada enggak negara membebankan kepada lembaga tertentu untuk melakukan pengawasan agar ini bisa terdeteksi gitu sebelum terjadi pelaporan? Tentunya banyak pihak yang bertanggung jawab. Kalau memang ini ada kaitannya dengan online, ya. Jadi ada kementerian yang membawahi masalah informasi, ada Kominfo. Nah, ini bisa mengawasi bentuk-bentuk jenis-jenis apa sih yang digunakan, aplikasi yang digunakan menggunakan teknologi informasi tersebut, ya. Dan memang kendalanya beberapa jenis medsos itu
itu ya kan yang ngelola rata-rata kan dari luar, ya rata-rata dari luar. Jadi itu juga bukan sebenarnya kewenangan kita. Namun paling tidak untuk mencegah, membatasi, paling tidak ada warning dari Kominfo, oh ini yang diduga mengarah ke yang tidak benar atau ilegal, gitu. Jadi jangan ikut, jangan masuk ke link atau web tersebut, gitu. Dan setahu saya dari Kominfo juga memberikan informasi data-data berita, termasuk dalam berita bohong, berita hoax, termasuk juga link atau web yang diduga tidak benar, demikian. Ini kan modusnya penipuan berbasis digital atau cybercrime, Pak ya. Yeah. Ini bagaimana pihak polisi menanggulanginya? Apakah harus menunggu korban melapor dulu? Atau kalau sudah melihat ada indikasi bisa melakukan tindakan langsung gitu? Baik. Tentunya kita tahunya memang awalnya dari korban, Bu, ya, dari pelapor. Tahu itu kita cek, langsung melakukan pengecekan web atau profiling terhadap web tersebut, memastikan sudah tidak aktif lagi. Ya, kalaupun aktif kita melakukan upaya blokir. Tentunya nanti koordinasi dengan Kominfo. Nah, kalau yang web ini memang sudah nggak aktif lagi. Jadi itu terhitung mulai tanggal 13 Februari sudah nggak aktif. Nah, ini yang mengakibatkan korban atau member-membernya melaporkan ke kita, gitu ya. Kemudian kita memberikan ya himbauan, kemudian kita koordinasi dengan stakeholder lainnya, dengan termasuk dengan Pangdam, OJK, dengan PPATK, gitu. Juga dengan Kominfo, ya, supaya ini tidak ada di kemudian hari. Demikian. Tapi itu kan pasti menggunakan nomor rekening dan apa, dan tentu terdeteksi kemana saja uang ini mengalirnya. Nah, untuk itu kami sudah bersurat ke PPATK untuk melacak, meminta informasi transaksi keuangan dari nomor-nomor rekening yang dijadikan sebagai penampung dana yang dari member-member tersebut. Tanggapannya belum, Pak ya? Belum, masih diproses. Kami sudah bersurat dan kita sudah komunikasi langsung via telepon ke PPATK. Ya. Dari beberapa kasus sebelum ini, Pak, pasti ini jadi pertanyaan bagi para korban. Ketika misalnya uang itu bisa dihimpun kembali, bisa enggak uang kami ini dipulangkan gitu? Mungkin Pak Endang bisa bantu menjawab. Yang berat itu. Berat ya. Ya. Jadi ya susah ya, namanya pelaku penjahatan lebih pintar ya. Uang itu udah dipindahkan dulu, tapi mudah-mudahan ya dari Pak Ilian bersama timnya bisa mentelusuri melalui PPATK, uang itu masih bisa diselamatkan, ya mudah-mudahan kita berharap seperti itu. Ini karena perlu dipahami, bentuk perlindungan OJK itu bukan uang si investor itu kembali. Bentuk tanggung jawab kita kan ada edukasi bersama Satgas Waspada Investasi sebagai tanggung jawab, kemudian sudah ada korban melakukan koordinasi seperti ini. Ya mudah-mudahan dengan kerjasama ini pihak perbankan yang di bawah OJK yang dimanfaatkan banknya sebagai rekening bisa saling bantu supaya bisa setidak-tidaknya menyelamatkan investasi si investornya. Tapi sekali lagi, menurut Pak Ilian ya namanya pelaku penjahat itu nggak bodoh. Kadang-kadang sudah ngatur strategi. Udah ngatur strategi, jangan-jangan uangnya udah kemana dulu di bank udah dipindahkan kemana gitu. Ya. Jadi kembali lagi ke masyarakat ya. Jadi memang harus pahami betul kalau mau berinvestasi ini. Jadi ya kembalilah prinsip teliti sebelum membeli supaya nggak menjadi korban, itu aja. Ya. Dari Pak Ilian mungkin jawabannya? Iya sama. Jadi maksudnya kalau untuk kondisi kita masih berupaya ke PPATK ya untuk baca transaksi keuangan dari rekening yang dijadikan sebagai penampung tadi. Ya mudah-mudahan hasil itu kita kondisi uangnya masih ada dan kita juga sudah mengajukan ke
ke bank yang itu untuk dilakukan blokir. Ya, itu sudah diblokir. Tapi kondisinya kita nggak tahu nih. Apakah masih ada atau tidak? Gitu. Kita menunggu nanti hasil yang dari informasi transaksi keuangan dari PPATK. Demikian. Dari kasus-kasus sebelumnya pernah ada Pak terhimpun kembali uang-uang itu? Kalau di Jambi kan belum ada Bu ya, baru ini ya kasus yang investasi seperti ini. Ya. Kalau di kasus-kasus lain seperti yang first travel ya, itu Cipaganti ya. Bisa ada upaya pengembalian kepada termasuk dari barang-barang atau aset kekayaan gitu. Berarti tidak utuh lagi ya? Kecil kemungkinan bisa Bu. Karena dalam hitungan detik ya uang itu sama pelaku bisa ditarik ya. Sudah ditarik atau kemudian ada yang jumlah investasinya sudah besar, ada yang kecil, ada yang besar, dan nanti mereka minta yang besar itu supaya dia lebih banyak gitu. Ya, Pak, siapa sih yang pantas disalahkan atas kejadian ini? Ya, tentunya yang disalahkan yang calon pelaku ini Bu. Yang membuat web tersebut ya, yang membuat web atau aplikasi ini yang menikmati uangnya tentunya kan ya, pasti sudah menjadi sebagai semacam sindikat dan mempunyai sistem kerja tentunya ya. Jadi orang yang membuat aplikasi ini yang merencanakan mengajak supaya member atau orang-orang ikut dan mengirimkan uangnya, dan dia sudah mengatur strategi pada saat tertentu harus di stop ya, dan uangnya sudah masuk ke rekening mereka. Gitu. Dan pada masyarakat tentunya juga itu tadi disampaikan Pak Endang ya, harus berhati-hati untuk berinvestasi gitu. Jangan tergiur dengan keuntungan yang besar sehingga ikut bergabung, padahal itu ya tidak logis keuntungan yang sebesar itu. Lagi sebelum berinvestasi cek di OJK terdaftar atau ada izin atau enggak gitu kan. Kalau tidak ada, kemudian ciri-cirinya tadi ya, dia aplikasinya mudah digunakan ya, resikonya kecil, keuntungannya besar. Nah, itu ciri-ciri dari aplikasi yang diduga bodong atau ilegal itu. Oke, menarik Pak ya. Ya. Sebelum kita nanti lanjut kepada tips bagaimana agar masyarakat tidak sampai tertipu kembali, kita akan hadirkan para duta inklusi keuangan Provinsi Jambi. Sebelum mereka datang, kita reda sejenak.